Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, anak-anakku sekalian, ya, kelas 7 ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita melanjutkan, mungkin kalian belum tahu ya Bapak siapa, atau kalian mungkin yang sudah tahu karena pas kemarin MPLS Bapak dengan sangat menyesal tidak bisa mengikuti dan tidak bisa berkenalan dengan kalian karena Bapak lagi sakit gitu ya. Sekarang Bapak akan perkenalkan, nama Bapak adalah Ropi Udin ya. Biasa disebut Pak Ropi, kalian bisa sebut Pak Ropi aja ya. Bapak adalah guru SBK ya, guru seni budaya. Oke, seminggu kemarin harusnya Bapak masuk 2 kali pertemuan ya. Seni budaya itu masuk 2 kali pertemuan, Bapak tidak bisa masuk. Jadi kalian tidak bisa Bapak beri materi gitu ya. Oke. Ini adalah kalian sudah punya modulnya. Coba kalian buka pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Kita akan bahas langsung 3 pertemuan ya. Karena kalian harusnya 3 kali pertemuan, Bapak akan bahas 3 kali pertemuan pada kali ini ya. Sudah dibuka semuanya? Kalau sudah dibuka, kita masuk ke pertemuan pertama ya. Pertemuan ke-1 yaitu seni rupa. Bab ke-1 ya, akan membahas seni rupa ya. Apa yang kalian ketahui tentang seni rupa? Ya. Seni rupa yaitu bab ke-1 yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda ya. Menggambar flora, fauna, dan alam benda ya. Kalau flora itu bermacam tumbuhan ya. Fauna itu bermacam-macam hewan. Alam benda yang ada di sekitar kalian. Ini kalian coba lihat ya. Kita akan coba menggambar seperti ini ya. Kita akan coba menggambar. Nah, ini flora, ini fauna, ini juga alam benda. Ini gambarnya seperti ini ya. Kita masuk ke pengertian menggambar. Kalian simak saja dan lihat modulnya ya. Pengertian menggambar. Menggambar merupakan bahasa yang universal ya, menyeluruh. Menggambar itu menyeluruh, menggambar apa saja menggambar. Menggambar itu umum ya. Menggambar merupakan bahasa universal yang dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Sebelum manusia mengenal tulisan ya, menggambar itu sudah diketahui ya. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Tuh lihat. Zaman purba sebelum bisa menulis, dia bisa menggambar seperti ini. Dia melihat hewan dan orang-orang, lalu dia gambar di batu atau di biasanya di batu kebanyakannya. Oke. Menggambar tidak hanya dilibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jadi menggambar tidak hanya mengenalkan fisik semata ya, tetapi juga mental. Fisik itu berhubungan dengan keterampilan tangan ya. Tangan kita terampil untuk menggambar menggunakan peralatan menggambar, sedangkan
mental itu berhubungan dengan rasa. Nah, ini gimana bagusnya nih menggambar, gimana bagusnya ini. Nah, gitu ya. Itu adalah mental, rasa, karsa dan daya cipta. Bagaimana? Makanya menggambar yang bagus banget, ada yang biasa-biasa, ada yang jelek gitu ya. Itu menggunakan mental dan juga fisik ya. Menggambar tidak hanya mengakibatkan aktivitas fisik semata, tapi juga yang tadi ini udah ya. Itu. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, ya, alat serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi manusia itu dalam menggambar memerlukan media, ya, media, bahan yang senantiasa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Jika pada zaman purba manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, maka pada zaman sekarang peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Kalau misalkan kita hatinya lagi senang, coba kita menggambar yang senang-senang atau yang bikin hidup kita bahagia ya, seperti menggambar bunga ya, flora. Kalau misalkan kita hatinya lagi ruwet, biasanya menggambar apa? Menggambar hantu atau menggambar apa ya yang jelek-jelek lah. Itu adalah ekspresi kita ya. Jadi menggambar merupakan salah satu sarana untuk berekspresi. Kalian bebas mengekspresikan keterampilan kalian ya, mengekspresikan diri kalian melalui menggambar. Makanya di jalan-jalan itu banyak ya. Jalan-jalan itu banyak yang menggambar di tembok, menggambar di mana saja dia berekspresi menurut dirinya masing-masing ya. Mau menggambar apa gitu kan. Nah, itu adalah jadi menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Oke, untuk pertemuan kedua ya, itu adalah menggambar. Sekarang masuk ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua, kita mengetahui objek menggambar. Apa saja sih objek menggambar? Nah, menggambar tidak hanya mengendalikan imajinasi ya, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Jadi objek menggambar itu cuma ada 3 ya, flora, fauna, dan alam benda. Seperti yang tadi di atas ya, ini flora, ini fauna, dan juga alam benda ya. Alam benda itu yang ada di sekitar kalian, benda-benda yang ada di sekitar kalian. Oke, kita ke poin C. Poin C ada komposisi. Oke. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu simetris dan asimetris. Apa itu simetris dan asimetris? Ya. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri. Ini objek bagian kanan ini sama dengan bagian kiri. Kalau misalkan kanannya ini seperti ini, nah bagian kiri juga sama ya. Bagian kanan satu guci, bagian kanan juga sama, gucinya jadi 2 gitu, seperti itu. Jadi sama, kiri kanan itu sama. Atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Oke. Ini bisa kalian lihat, bisa seimbang gitu ya, dari kanan sampai kiri. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang ya.
Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Ya, di sini ada teknik menggambar. Bagaimana teknik menggambar? Ya, flora. Nah, di sini flora, fauna. Di sini ada teknik menggambar flora. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan. Flora itu adalah tumbuh-tumbuhan, dapat diberikan pemahaman tentang berkeanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian ya. Jadi bagian flora ini ada bagian-bagiannya. Kalian bisa menggambar satu saja, baik itu bunganya atau daunnya atau buahnya ya. Atau bisa digabung semuanya, ada daunnya, ada bunganya, ada juga buahnya. Nih teknik pertama nih, gambar satu. Nih cara menggambar fauna, kalian bisa membuat bulatan dulu, bulatan besar, bulatan kecil, terus kalian bisa lurus saja gini kayak bulat udah seperti ini. Baru kita kayak di runcing-runcingin, kayak digoyang-goyangin nih, goyang biar kelihatan kayak bunga ya. Oke, lalu kalian bisa kasih warna nih, jadinya seperti ini. Ini adalah teknik menggambar flora. Yang kedua yaitu teknik menggambar fauna ya. Ini kemana nih? Oh, ini teknik menggambar fauna, ini kesini ya. Fauna atau hewan. Nah, fauna itu adalah hewan-hewan ya. Semua hewan itu disebut fauna. Memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada hewan yang berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Ada hewan yang hidup di air, ada yang ada dan di darat. Ada juga hewan yang bersifat buas dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan berbeda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki atau cakarnya. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Perhatikan contoh langkah-langkah berikut ini. Nih, kalian bisa membuat bulatan dulu ya. Ini adalah burung atau bebek, bukan bebek, burung ya. Nih, kalian bisa menggambar bulatan dulu seperti ini badannya dan juga lehernya. Kalian buat seperti ini aja dulu. Terus kalian buat kotak-kotak seperti ini kakinya. Lalu kalian bisa ditambahkan dengan dibentuk seperti ini ya. Oke, kalian bisa kasih warna sedikit ya. Yang ketiga yaitu teknik menggambar alam benda ya. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk ya. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia. Oke, buatan manusia dan benda buatan benda yang sudah berisi dari alam ya. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkok ya, gelas dan lain sebagainya. Beragam bentuk lainnya alam benda yang terdapat dari alam seperti batu ya, batang kayu, air, awan, gunung, lain sebagainya ya. Nih, ini adalah contoh kita menggambar alam benda. Ini ada pada gelas dan juga bakinya ya. Kalian bisa bikin bulatan dulu, bulat, dan juga kalian kasih bentuk yang lain, terus kalian kasih warna gitu ya. Oke, demikian materi dari Bapak ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Dan jangan lupa tugas kalian yaitu kalian menggambar. Coba kalian menggambar satu saja dari ketiga objek menggambar ya. Kalian bisa menggambar terserah kalian, bebas terserah kalian. Bisa menggambar flora, bisa menggambar fauna, juga bisa menggambar alam benda. Kalian bisa menggambarnya fauna ya, kalian gambar fauna, hewan apa saja yang bisa kalian gambar.
kalian gambar satu saja. Terus kalau misalkan kalian mau biasanya yang cewek nih, yang wanita-wanita ini biasanya menggambar bunga nih, kalian bebas cari bunga atau bisa juga alam benda ya. Habis kalian menggambar ya, kalian menggambar di kertas gambar ya, di buku gambar nanti per 1 minggu sekali ya, atau hari Selasa depan pas Bapak piket, kalian bawa bukunya ya, Bapak cek ya satu-satu. Oke. Untuk kehadiran nanti ada di grup ya, untuk isi hadir ya. Oke, demikian materi dari Bapak tentang seni rupa ya, pertama ke satu, kedua dan ketiga ya. Semoga kalian mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.